Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali setelah setahun lebih ya. Kita belajar daring di rumah, berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini, SMP Islam Unuha, untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kami, siswa kelas 9 yang kami cintai karena Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap mengikuti beliau dengan baik hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Baik ya? Masya Allah. Sudah rindu ya? Sudah ya kering rasa rindunya sampean. Sudah lama kita tidak bertemu dengan antum semua, lebih kurang setahun lebih. Dan hari ini kita kembali bertemu di sini untuk menyampaikan ya, bisa diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait kurikulum dan program unggulan di SMP Islam Unuha. Sebenarnya materi ini sudah dapat ya sebelumnya ya. Di MOS atau MPLS ketika tahun ajaran ketika antum kelas 7 udah dapat? Udah ya? Ini hanya mengulang aja ya, mengulang sedikit. Ini kok yang di balik tembok nggak bisa bergeser? Yang di balik tiang? Coba geser aja. Cuman berjarak ya. Taib anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah. Kita mulai dengan ya kenalan dengan Ulun Nuha dulu sedikit. Jadi Ulun Nuha sekolah yang kita cintai ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Ya, 2009 sudah berdiri. Kemudian kita di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan. Jadi kalau namanya SMP itu TK, SD, SMP, SMA itu berarti di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan. Sementara kalau namanya dia RATQ, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah itu di bawah Departemen Agama. Jadi kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan. Maka kebijakan-kebijakan yang kita ikuti adalah kebijakan yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Ya. Kemudian sebagaimana tujuan dakwah salaf, ya dakwah sunnah, yaitu mentarbiyah dan mentasfiyah, itu juga yang kita bawakan, ya itu juga tujuan yang kita bawakan untuk anak-anak kami, untuk para siswa kami semua. Bagaimana sekolah ini berupaya untuk mendidik, mentarbiyah, mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak Ustaz semua bagaimana cara beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga mentasfiyah. Mentasfiyah itu artinya memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk noda-noda. Ada itu noda kesyirikan, noda khurafat, maksiat, bid'ah dan yang lainnya. Jadi makanya itulah tujuan yang kita bawakan juga dalam mendidik siswa-siswi SMP Islam Unuha di sini. Kemudian anak Ustaz, kita punya slogan.
Ya, apa slogan? Slogan SMP Islam Unua yang ada di rapor apa itu? Siapa yang tahu? Slogan ada tuh di rapor, di headernya tuh, di lembaran rapor ada tulisannya. Apa slogan kita? Udah pada lupa ya. Secepat itu antum melupakan kami. Apa slogan kita? Cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Jangan lupalah slogan kita. Ya. Jadi seperti halnya sekolah lain ataupun instansi lain itu punya slogan, maka diingat. Ini slogan kita. Ingat, jadi bagaimana Ulunua itu ingin menjadikan siswa-siswinya itu cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Jadi antum itu harus cerdas. Ya, cerdas dalam apa? Ketika melihat kebaikan maka diambil, laksanakan. Ketika melihat keburukan maka tinggalkan. Cerdas juga dalam artian belajar harus kritis. Ya. Belajar harus aktif, interaktif. Kemudian berakhlak mulia. Jadi anak-anak Ulunua itu harus menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi bagus ilmunya, baik akhlaknya. Nah, itu dia. Karena ilmu itu akan tergambar pada akhlaknya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin baik akhlaknya. Jadi tunjukkanlah akhlak kita kepada masyarakat, ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, pada orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Tunjukkanlah akhlak kita yang mulia. Tunjukkan anak Ulunua itu mempunyai akhlak yang mulia. Bisa ya? Bagaimana adab berbicara, harus sopan, lemah lembut. Ya. Kemudian anak Ustadz, kita punya kurikulum yang khusus, yaitu 70% agama dan 30% umum. Dan kita punya beberapa program unggulan. Yang pertama tahfiz. Kemudian program unggulan yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga program unggulan yang ketiga untuk materi pelajaran umum, yaitu bisa lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Jadi insyaallah kita upayakan dunia dan akhirat kita dapat. Walaupun porsi yang terbesar itu tetap harus untuk akhirat. Ya. Jadi agama dapat, umumnya juga dapat. Kemudian bagaimana waktu belajar kita saat? Kalau waktu belajar normal udah tahu ya, karena kan kelas 7 kemarin udah tahu ya, udah sempat masuk ya. Kita bicara waktu belajar ketika nantinya kita belajar PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Boleh dicatat bagaimana teknis pembelajaran PTMT kita. Jadi anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai Allah, nantinya pada masa pembelajaran tatap muka terbatas, setiap kelas akan dibagi menjadi 2 gelombang. Jadi 9C itu terbagi 2 nantinya. Ada 9C1, ada 9C2. 9D juga demikian. Ada 9D1, 9D2. Udah? Bagaimana teknisnya? Setiap harinya belajar. Setiap hari kita belajar. Setiap hari belajar, bukan setiap hari masuk. Setiap hari belajar. Maksudnya bagaimana saat 9C1 dan 9D1 pada hari Senin, Rabu dan Jumat hadir ke sekolah tatap muka. Sedangkan 9C2 dan 9D2 pada hari Senin, Rabu, Jumat stay at home, belajar daring. Paham? Jadi 9C1, 9D1 masuk Senin, Rabu, Jumat nih. Kita bicara Senin, Rabu, Jumat dulu. Jadi 9C1 sama 9D1 Senin, Rabu, Jumat datang ke sekolah, tatap muka di sekolah. Sementara 9C2 sama 9D2 di rumah. Karena kita nggak boleh mengumpulkan satu kelas full, harus dibagi 2 gelombang. Dah, gantian Selasa, Kamis, Sabtu bergantian. Siapa yang masuk? 9C2 sama 9D2.
Gantian giliran 9C1 sama 9D1 belajar di rumah. Jadi nantinya Nana Ustadz, seperti halnya kemarin itu kita punya tim admin, ini juga. Jadi ketika hari Senin, Rabu, Jumat, kita bicara hari Senin dulu, ketika 9C masuk tatap muka ke sekolah, maka kegiatan pembelajaran akan direkam. Seperti inilah. Ini penampakannya. Seperti ini nanti gurunya mengajar akan direkam. Video itu akan dikirimkan untuk dapat ditonton oleh teman-teman antum yang ada pada gelombang kedua, yaitu 9C2 yang di rumah. Bergantian ketika Selasa, Kamis, Sabtu mereka yang masuk, maka gantian nanti antum yang menunggu dikirimkannya video pembelajarannya ke antum untuk bisa ditonton dari rumah. Paham? Sampai sini paham? Sebelum saya lanjut, hal fahimtum? Masya Allah. Kemudian jam masuknya bagaimana saat? Iya, jam masuknya seperti biasa, Senin sampai Sabtu 7:10 sudah harus hadir di Ulun Nuha, di SMP Islam Ulun Nuha kampus 1. Ya, 7:10. Bedanya pulangnya lebih awal. Kenapa pulangnya bisa lebih awal? Normalnya itu durasi jam pelajaran SMP itu berapa menit satu les? 40 ya? Dikarenakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, kita diskon sedikit. Jadinya hanya 25 menit per 1 jam pelajaran. Oleh karena itu, untuk Senin sampai Kamis kita pulang pukul 11:55. 11:55 WIB sudah pulang sebelum zuhur. Jadi enggak ada sholat jamaah di sini, langsung pulang. Untuk hari Jumat kita pulang pukul 10. Dan hari Sabtu kita pulang pukul 9:10. Iyalah, karena kan hari Sabtu kan biasanya pulangnya memang cepat ya kan? Wajar kalau ketika PTMT lebih cepat juga pulangnya. Sampai sini dulu. Masalah PTMT, masalah waktu, kehadiran, pulang, teknis sudah paham semua? Ada pertanyaan? Aman? Aman, oke. Next, sekarang kita masuk struktur kurikulumnya. Ada perubahan ini, ya silakan catat. Boleh catat nanti hal yang penting. Setiap harinya kan kita harus hadir pukul 7:10, ya kan? Selanjutnya pada pukul 7:15 sampai pukul 7:30 itu akan ada apel pagi. Apel pagi. Apel pagi itu durasinya 15 menit setiap harinya untuk kelas 9. Ya. Untuk kelas 7 sama 8 namanya kegiatan pagi karena mereka masuk ke kelas. Kita namanya apel pagi. Apa isinya materinya? Pengarahan, penguatan dan motivasi. Jadi mengingatkan kembali, menguatkan kembali, memotivasi lagi ya. Itulah nanti yang kesehariannya dari Senin sampai Sabtu kita lakukan dari pukul 7:15 sampai pukul 7:30. Taib. Setelah itu dilanjutkan dengan tahfiz. Bedanya kali ini tahfiz kita berkurang dia jumlah jam pelajarannya. Ketika kelas 7 berapa jumlah pelajaran tahfiz sepekan? Berapa? Kalau daring memang nggak bisa jadi patokan karena memang dia terhitungnya setiap hari dia. Nggak bisa dihitung berapa jumlah jamnya. Ketika kelas 7 masih ingat? Senin sampai Kamis berapa jam? 2 jam. Jumat sama Sabtu? Bukan jumlah les. Senin sampai Kamis berapa les tahfiz? 2 ya kan? Jumat Sabtu? 3 enggak? Ya kan? Sebelumnya 16 jam tahfiz, sekarang jadi 12 jam. Jadi setiap harinya cukup 2 les. Jadi Senin 2 les, Selasa 2 les, seterusnya sampai Sabtu. Totalnya berapa les? Berarti sepekan untuk tahfiz. Kalau satu harinya 2 les, berarti sepekan berapa les? 12. Ya.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi pelajaran. Bisa jadi bahasa Arab, bisa jadi mata pelajaran keagamaan, dan bisa jadi mata pelajaran umum. Coba catat, bahasa Arab sekarang kita susunan strukturnya berbeda. Nahwu 3 jam. Untuk bahasa Arab, nahwunya 3 jam, sorofnya 3 jam, dan kiroahnya 4 jam. Lain kali kalau ada pertemuan, jangan lupa bawa catatan. Setiap ada majelis, apapun itu, seperti halnya majelis ilmu, ya, bawa catatan, bawa alat tulis. Dah. Jadi totalnya berapa jam mata pelajaran bahasa Arab? 10. Nahwu 3, sorof 3, qiraah 4. Mata pelajaran agama, catat, akidah 4, fikih 4, hadis 2, dan tarikh 2. Saya ulangi, akidah 4, fikih 4, hadis 2, tarikh 2. Berapa totalnya untuk agama? 12. Ahsanta, barakallahu fiik. Next, untuk pelajaran umum. Pelajaran umum. Bahasa Indonesia 3, bahasa Inggris 3, IPA 3, matematika 3, prakarya 2, dan penjas 2. Ayo, berapa totalnya? Ulang ya. Ulang ya. Ulang nih. Ulang ya. Bahasa Indonesia 3, bahasa Inggris 3, IPA 3, matematika 3, prakarya 2, dan penjas 2. Berapa? Hah? Kok 13? Berapa? 16 jam mata pelajaran untuk pelajaran umumnya. Jangan lupa, kita masih ada pelajaran dimodulkan. Apa itu? PKN, IPS, Seni Budaya. Coba hitung berapa total jam kita per pekan. Coba ditotal semua itu. Tahfiz, bahasa Arab, agama, dan umum. Berapa? Berapa totalnya? Kok lebih? Coba hitung lagi. Tahfiz 12, ya kan? Bahasa Arab 10, agama 12, umum 16. Berapa itu? Pas ya? Berapa? Iya, 50. Loh, kok 40? 50 lah. Coba hitung lagi. 50 kan? Jangan lupa ngitung-ngitung ya. Udah lama efek dari daring. Totalnya berapa? 50. Jadi itulah jumlah jam pelajaran per pekan ya di SMP Islam Lonua, sebanyak 50 jam pelajaran. Kemudian kita masih gunakan teknis ujian seperti yang lama. Apa saja ujian di Ulunuha? Yang pertama ujian tahfiz. Ujian tahfiz itu dilaksanakan per semester. Jadi di PTS tidak ada ujian tahfiz. Dan khusus kelas 9 nanti ada ujian syahadah atau ijazah tahfiz. Persiapkanlah diri antum dengan sebaik mungkin. Ujian untuk mendapatkan ijazah tahfiz. Kita punya target tahfiz berapa juz? 8 juz.
Untuk mendapatkan ijazah tahfiz minimal 3 juz. Di bawah 3 juz tidak bisa kami berikan ijazah tahfiz. Minimal 3 juz. Kemudian itu diujikan setoran sekali duduk. Misalkan antum punya hafalan 5 juz, nanti bisa tentukan waktunya, hubungi ustadz, bisa carikan pengujinya. 1 hari dari pagi langsung 5 juz, baru bisa kita keluarkan ijazahnya. Ujiannya nggak bisa sambung, nggak bisa bersambung kecuali sampai mana tahu ya kan, udah 30 juz, nah itu nggak bisa 1 hari. Jadi gitulah teknis ujian syahadahnya, ujian ijazah tahfiznya. Jadi minimal 3 juz. Tapi bukan berarti antum jadi bersantai. Oh Ustaz, cuman 3 juz sudah bisa dapat ijazah rupanya. Jangan, tetap ya, seorang muslim harus punya cita-cita yang tinggi, target harus tinggi. Tapi yang untuk mendapatkan ijazah tahfiz minimal hafalan antum 3 juz. Kemudian kita ada ujian PTS seperti biasa. Berarti PTS kalau dalam setahun ada berapa kali PTS? PTS 2 ya, karena PTS itu kan di tengah-tengah semester ya, PTS 1, PTS 2. Kemudian kita ada ujian akhir semester 1 namanya PAS, sama seperti kemarin. PAS, penilaian akhir semester. Ada juga PAT, penilaian akhir tahun. Bedanya kalau PAS ini itu dulunya namanya ulangan semester 1, sekarang namanya PAS. Kalau PAT itu namanya dulunya namanya ulangan semester 2, sekarang namanya PAT. Ini masalah redaksi saja ya. Substansinya sama. Karena kita menggunakan kurikulum 2013, maka ada perubahan redaksi nama ujian. Kemudian untuk kelas 9 juga ada ujian sekolah. Ujian akhirnya itu nanti ujian sekolah namanya. Ujian mendapatkan ijazah dari pemerintah. Sampai sejauh ini kabar yang kami terima, UN belum diadakan kembali ya. Kita masih ujian sekolah, namanya dikembalikan ke sekolah. Jadi teknis ujiannya dikembalikan ke sekolah, soalnya juga, penilaian juga dikembalikan ke sekolah, baru nanti turun ijazah dari dinas. Jadi kita kirim nilai dulu nanti ke sana. Iya betul, kita kirim nilai, turun ijazah, baru kita tuliskan di ijazah. Gitu dia. Kemudian kita ada AKM. Jadi pengganti UN ini tadinya kan namanya ujian nasional. Digantilah menjadi AKM, asesmen kompetensi minimal atau minimum. Tapi bukan kelas 9 lagi nanti yang ujian AKM. Kelas 8. Jadi kelas 9 nanti enggak ada lagi ujian seperti itu. Dia sifatnya ujian sekolah aja, dari sekolah. Nah, nanti kelas 8 itu ujian AKM. Dan ini AKM ini bukan menentukan kelulusan, dia hanya bersifat pemetaan. Jadi dari situ nanti pemerintah ingin melihat sejauh mana perkembangan dunia pendidikan atau perkembangan kualitas pendidikan di Kota Medan. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian jadi saat dengan seabrek kurikulum kita ini yang tadi 50 jam per pekan, kira-kira ada enggak tips dan triknya agar mudah atau cara efektif belajarnya, Ustaz? Boleh dicatat. Jadi Ustaz sudah rangkum dari hasil pengamatan, dari hasil evaluasi terhadap anak didik Ulunuha. Jadi yang pertama, antum itu harus buat jadwal harian. Harus. Jadi kegiatan harian antum itu tertata dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Jam 4.00 WIB bangun pagi, mandi bersih, berwudu, kemudian sholat witir misalkan. Sembari menunggu subuh mengulang hafalan Quran. Harus. Nanti antum ketik, antum print, antum tempel di dinding kamar. Belum terlambat walaupun antum sudah kelas 9. Jadi kalau ada jadwal harian itu anak Ustaz, lebih tertata rapi dia. Kegiatan harian kita jelas. Dan itu salah satu cara untuk mencapai target. Kalau enggak ada panduan itu agak buyar dia, bingung kita. Jam segini ngapain, enggak ada kegiatan. Nah, kalau itu tertata dia, tengok kembali jadwal. Ana jam segini ngapain ya? Oke.
Nah, itu yang pertama, buat jadwal harian. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya. Ataupun Senin sampai Sabtu juga boleh. Hari Minggu biarlah waktu untuk istirahat. Dan bisa lebih banyak membantu orang tua di rumah. Yang kedua, anak ulun nuha itu harus mengulang hafalan atau pelajaran dan pelajaran setiap hari. Setiap hari. Harus mengulang hafalan dan pelajaran setiap hari. Antum sudah diuntungkan karena di ulun nuha tidak ada PR. Betul nggak? Jadi tugas antum hanya mengulang pelajaran sama hafalan. Antum tidak lagi disibukkan dengan membuat makalah, apalagi membuat misalkan portofolio ya, proyek gitu kan. Karena kita tiadakan PR. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena tiadanya PR ini, antum harus manfaatkan. Antum harus ganti ya, antum harus jadikan waktunya itu untuk mengulang pelajaran. Mengulang hafalan, mengulang pelajaran yang lain, pelajaran agama, bahasa Arab umum. Nah, ini kembali lagi ke poin 1 tadi. Kalau termanage dengan rapi, maka berjalanlah ini. Setiap harinya Senin sampai Kamis pulang sore, sampai rumah kasih biar rehat sejenak dulu. Karena badan kita punya hak untuk istirahat, mata punya hak, ada hak untuk istirahat. Biar istirahatkan sejenak. Dah, habis itu bersiap mandi, sholat maghrib. Yang biasa mau makan malamnya sebelum maghrib, silakan. Habis maghrib, gas lagi. Ulang pelajaran, ulang hafalan. Ba'da Isya lanjut. Kemudian gak usah sampai malam. Gak usah sampai malam. Saya rasa sampai pukul 22 sudah maksimal. Antum sudah bisa istirahat. Agar apa? Bisa bangun lebih awal nanti. Gak perlu bangun sampai malam-malam. Karena kita gak ada PR. Sifatnya mengulang murojaah. Tapi jangan gak belajar. Jangan ada anggapan tidak ada PR gak belajar. Itu bukan anak ulun nuha itu. Loh, antum kok gak belajar? Gak ada PR mi. Gak ada dikasih PR sama ustadznya. Salah. Gak dikasih PR itu sebenarnya sebuah peluang besar bagi antum. Udah gak lelah kita mengerjakan PR, tinggal fokus ke mengulang pelajaran sama mengulang hafalan. Bersyukur seharusnya. Antum bisa tanya kawan-kawan antum di sana. Masih buat makalah, apalagi masih buat tugas yang lain, kadang sampai malam, bergadang lagi. Coba, di ulun nuha ditiadakan PR, tapi jangan tidak mengulang pelajaran. Paham? Yang ketiga, perhatikan roster. Nah, ini penyakit ini anak ulun nuha nih. Pengalaman. Datang pagi, tiba-tiba nggak tahu. Ustaz, ana baru tahu saat hari ini ada pelajaran ini. Astagfirullah. Ini kan musibah ini. Perhatikan, itulah fungsinya manajemen waktu tadi anak Ustaz. Jadi antum ketika malam belajar, persiapkan semua. Besok matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih. Cari bukunya, masukkan tas, baru belajar. Lengkap semua. Guru bisa menilai antum itu siap atau niat belajar atau enggak. Dari mananya? Yang pertama, ketika antum sering terlambat, itu udah ketahuan. Enggak niat belajar. Selalu datang terlambat. Yang kedua, salah roster. Senin dibaca Kamis, Rabu dibaca Jumat, udah baling dia. Jangan sampai baling-baling, fokus. Itulah fungsinya malam belajar. Persiapkan matang-matang, bagus-bagus, sebaik-baiknya. Yang pertama tadi sering terlambat, kedua salah roster, yang ketiga enggak bawa senjata perang. Apa senjata perang kita? Buku, alat tulis. Masa ke sekolah pulpen gak bawa? Jadi mau nulis pakai apa? Saat pulpen lupa, pensil hilang, penggaris gak punya. Ya udahlah. Kalau kita terjun ke medan perang gak bawa senjata, apa hasilnya? Mati konyol. Ini jadi pengalaman. Ini harus dirubah, Ustaz. Yang sudah bagus dipertahankan. Kemudian yang keempat,
setelah perhatikan roster adalah persiapkan kelengkapan belajar. Alat perangnya harus siap. Buku jangan lupa. Ustaz ingatkan kembali, kita ada buku pegangan ini dari sekolah. Kemudian ada buku catatan sama buku latihan. Buku catatan sama latihan nggak boleh campur, disampul, harus rapi buat nama. Jadi ada dua buku catatan, buku latihan, nggak boleh campur-campur. Catatan kerjakan untuk mencatat di buku catatan, untuk mengerjakan tugas buku latihan. Dari sini pun kelihatan antum itu niat belajar atau enggak, rapi enggak tulisannya. Ya. Itulah tips dan trik yang bisa Ustaz sampaikan. Dan terakhir Ustaz mau sampaikan, ini dari hasil evaluasi kita, dari curhatan orang tua juga, dari laporan orang tua juga. Ya. Ustaz mau tanya, di usia belajar antum ini ada virus yang bisa merenggut waktu atau usia belajar antum. Siapa dia? Virus itu enggak jauh dari kita, di sekitar kita. Siapa? Iya, ini dia. Tengok dulu sini semua ke depan matanya, biar tahu dulu. Hati-hati anak Ustaz. Virus inilah yang mengancam dunia belajar antum, usia belajar antum. Berapa banyak laporan yang masuk ke meja redaksi kami, melaporkan anaknya yang sudah hobinya gaming, hal yang tidak bermanfaat. Kalau sekarang yang sedang booming lagi dibicarakan di masyarakat, virus apa yang sedang mematikan? Corona. Tapi Ustaz rasa ini lebih parah daripada corona. Efek samping paling fatal dari corona apa? Apa? Corona efek sampingnya apa? Paling fatal kali. Mati. Tapi kalau ini bisa menggadaikan akidah antum, bisa menyanyiakan waktu antum. Hati-hati antum. Dengan konten-konten game sekarang, antum diarahkan. Ini adalah sebagai proses penghancuran generasi muda Islam. Antum harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi. Kita punya akal, Allah kasih akal berpikir. Bagus atau tidak, baik atau tidak, berpikir. Ingat slogan kita, cerdas berpikir. Antum jangan mau ditoko-tokohi sama ini. Dan Ustaz rasa seusia antum ini, antum belum butuh dengan ini. Ustaz tanya, apa kebutuhan antum untuk ini? Ada? Gak ada. Apa kebutuhan antum atas HP ini? Belum ada. Untuk sekedar hubungi orang tua bisa pakai ini. Apalagi nanti di sekolah nanti kita akan fasilitasi. Ketika antum mau hubungi orang tua, mana tahu ingin pulang cepat karena gak enak badan, mana tahu belum dijemput-jemput, kita kasih dari sekolah. Karena antum sudah merasakannya kemarin, kita kasih pinjam, telepon. Antum belum perlu ini. Jadi bagi antum yang sudah punya, yang sudah memiliki, antum harus sampaikan bagus-bagus. Ustaz khawatir antum belum pandai menggunakannya. Jadi kemudorotannya akan jauh lebih besar bagi antum daripada kemaslahatannya. Walaupun kita nggak tutup kemungkinan di masa pandemi seperti ini, anak-anak yang punya kreativitas tinggi, dia terus berkreasi. Ada kawan antum berkreasi, bermanfaat, belajar desain, buat flyer, bantu share dakwah, flyer dakwah, dapat pahala, itu bagus. Tapi kalau untuk game TikTokan, aduh musibah. Malu Ustaz. Antum gak malu seorang muslim, apalagi yang berhijab, ahwat misalkan, dengan pakaiannya muslimah, lenggak-lenggok,
joget-joget dinikmati orang sepenjuru dunia. Luar biasa. Begitu jatuhnya marwah harga diri seorang wanita. Termasuk antum gitu juga. Jangan mau ikut-ikutan. Seorang muslim punya prinsip. Kita nggak mau digoyang. Jangan kawan ke kanan ikut ke kanan, kawan ke kiri ikut ke kiri, kawan masuk paret ikut masuk paret. Cerdas. Punya akal kan? Punya, semua kita punya akal. Allah kasih pilihan kepada antum. Antum mau masuk surga atau masuk neraka. Itu sekarang sudah berada pada antum. Ya? Jadi hati-hati dengan virus ini. Ustadz nggak ingin anak ulunuha sibuk main ini, sementara hafalannya kacau, belajarnya rusak. Kembalikan aja ke orang tuanya. Abi, Umi ngomong bagus-bagus dengan hikmah, dengan adab yang sopan, dengan akhlak yang baik. Abi, Umi, afwan, ini anak kembalikan ya. Anak belum seusia anak ini, belum pantas memiliki ini. Biarlah anak belajar dulu, Abi, Umi. Biarlah anak kejar target anak. Dan sejauh ini antum belum bisa kasih apa-apa sama orang tua dengan umur seperti ini. Antum hanya bisa kasih apa? Apa yang bisa antum berikan seusia antum seperti ini? Hah? Apa yang bisa antum berikan? Prestasi. Ya? Ingat itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Antum camkan itu nasihat Ustaz terakhir. Hati-hati dengan HP. Baik, sebagaimana orang tua antum menginginkan antum menjadi anak yang soleh, begitu juga doa kami anak-anak Ustaz. Semoga antum semua menjadi anak yang soleh, penyejuk mata dan hati kedua orang tuanya, menjadi para pembuka pintu kebaikan, menjadi para penghafal Al-Quran. Ya, itulah doa kami. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustadz dan dari syaitan. Ustadz mohon maaf jika ada perkataan Ustadz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.